Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, melanjutkan tafsir yang ayat 25 surat At-Takwir halaman 146 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Karena memang yang namanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan itu sesuai dengan kesepakatan para ulama tafsir. Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan lahu al-muta'abbidu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Ya. Dan membacanya dinilai beribadah. Semua yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkataan syaitan seperti yang dituduhkan orang-orang musyrik bahwa Muhammad SAW adalah penyihir. Nabi SAW bersabda, "Inna minal bayani la sihran." Sesungguhnya ada sebagian keterangan perkataan para orang-orang itu la sihran, seperti sihir. Makanya ketika kita menghadiri kajian, seminar atau yang lain, pembicara itu seakan-akan menyihir kita, para pendengar, sehingga para pendengar itu menjadikan si pembicara itu, pemateri itu, menjadi favorit kita. Makanya dikatakan demikian. Inna minal bayani la sihran. Ya. Makanya ada istilah ustadz favorit dan lain sebagainya. Untungnya nggak ada ustadzah favorit. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh memiliki teman syaitan yang mewahyukan kepadanya tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini adalah tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan orang-orang yang kontemporer ini bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran itu adalah produknya Muhammad. Ada sebagian mereka mengatakan Al-Quran itu tidak relevan lagi dan seterusnya. Ternyata sudah ada salafnya mereka. yaitu orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Ini salafnya mereka. Maka kalau antum sering mendengar di kajian-kajian kita manhaj salaf dengan salafus salih, ada juga salafut talih. Bedanya apa? Antara sad dengan ta. Kalau salih itu baik, kalau talih itu rusak. Siapa salafut talih itu? Ya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir yang lain, itu mereka itu salafut talih. Salafus salih adalah para sahabat. Tuduhan tersebut tidak benar, padahal mereka dapat membedakan sendiri mana perkataan syaitan dan mana yang benar, karena mereka tahu bahasa Arab. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, dan mereka mendengar bahasa Arab itu sendiri. Ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka kemanakah kamu akan pergi? Makanya kata madhab itu berasal dari kata ini, dhahaba yadhabu, madhab. Kenapa disebut dengan madhab? Seakan-akan kita itu pergi ke pendapat itu dan kemudian memegang pendapat itu yang disebut dengan madhab. Nah, madhab itu adalah kumpulan pendapat, ya, perkataan dan pendapat suatu imam. Imam Syafi'i disebut dengan madhab Syafi'i, dan seterusnya. Itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah bertanya tentang tujuan kita jika meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah obat dan petunjuk bagi kita. Jadi jalan mana lagi yang hendak kita tempuh yang lebih jelas daripada Al-Quran? Makanya ada tersebar berita, ya, salah seorang, ya, anak Sumatera Utara yang kita tahu, ya, dia telah memenangkan menjadi juara 2 daripada musabaqah Hafdzul Quran di Saudi Arabia. Juara 2, alhamdulillah. Ya, walaupun gak santer gak masalah. Berbeda dengan anak yang joget-joget itu. Tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, maka para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita ingin memperbaiki diri, manakah yang harus dimulai? Sholat dan membaca Al-Quran. Al-Quran itu dusturul muslimin. Al-Quran itu adalah pedoman kaum muslimin. Membaca Al-Quran ibarat kita sedang berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu. Sumber petunjuk adalah Al-Quran. Minimal membaca aja dulu. Makanya orang-orang yang hidupnya sempit itu sebab utamanya adalah meninggalkan Al-Quran, tidak membaca sama sekali. Ya. Kemudian yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini penjelasan dari ayat 26. Ayat 26. Penjelasannya ada di 27, 28, 29. Manusia tidak akan dapat istiqamah di jalan yang benar kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha. Allah Ta'ala berfirman, walau annana nazzalna alaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ay yasha Allah.
Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Kemudian surat Yunus, ini surat Al-An'am ayat 111. Kemudian surat Yunus, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Nah ini makanya iman yang ada pada kita ini adalah hadiah dari Allah. Ya. Maka kita harus menjaga. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah ini ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak bisa memberikan hidayah. Nah hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hidayah berupa penjelasan, kemudian pemaparan yang apik beserta dalil-dalilnya, itu hanyalah ahli ilmu yang bisa menjelaskan. Tetapi murni hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, i'lamun anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillahi wala syarran illa bikhidlanihi. Inilah pemberitahuan dari Allah bahwa tidak seorang pun yang mengerjakan kebaikan kecuali atas taufik dan bimbingan dari Allah. Makanya itulah makna dari takwa. Apa itu takwa? Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Mengerjakan sebuah ketaatan itu di atas ilmu, di atas petunjuk, dan di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak seorang pun mengerjakan keburukan kecuali Allah meninggalkannya, tidak memberi taufik kepadanya. Ya. Ini tafsir Al-Baghawi adalah jilid 8 halaman 351. Kemudian ayat yang selanjutnya, surat selanjutnya, kita sudah habis At-Takwir, kemudian surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini ada 19, ya, ada 19. Adapun surat Al-Takwir ada 29, ya, banding 10. Ya. Nah, surat Al-Infitar merupakan surah yang ke-82 dan terdiri dari 9 ayat. Al-Infitar artinya terbelah. Surat Al-Infitar termasuk surat Makkiyah. Para ulama sepakat bahwa surah Al-Infitar adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu ciri surah Makkiyah yaitu umumnya surah-surah ini memiliki jumlah ayat yang sedikit dan potongan-potongan ayat tersebut yang pendek. Hikmahnya apa? Karena untuk mendakwahi orang-orang Arab musyrikun waktu itu tidak perlu terlalu panjang. Sama dengan kita. Kita kajian ini misalkan setelah maghrib di estafet sampai jam 9, mau antum? Iya, berjam-jam. 1 jam aja kadang masih yang namanya kaki itu berubah-ubah. Untung nggak nyampe terlilit gitu. Makanya setiap Sabtu kita kaji dengan Ustadz Hakim itu kayak gitu, mulai dari jam 8.30 sampai jam 11. Ya. Saya sebenarnya kuat, tapi harus dengan gerak. Makanya Ashabul Kahfi, kenapa dia itu ratusan tahun dia itu tidur, tapi masih seger bugar? Kenapa? Adanya gerak. Di dalam surat
Al-Kahfi ayat 18 Allah Ta'ala berfirman wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami bolak-balikan badannya itu kanan dan kiri. Makanya olahraga itu membuat badan sehat. Makanya juga ada olahraga mulut yang sehat mulutnya. Gitu. Nah, makanya demikian ayat-ayat, ya, surat-surat yang Allah turunkan ketika di Mekah itu memang tidak panjang-panjang. Ya, karena seperti itu ada kemaslahatan besar supaya mereka itu mendapatkan apa? Hidayah. Sama dengan kita, nggak mungkin kita sampai berjam-jam ngaji, itu nggak mungkin. Walaupun pernah Nabi SAW itu pernah demikian, yaitu hadisnya sahih. Jadi beliau SAW setelah subuh itu tanpa zikir langsung naik mimbar. Kemudian beliau berbicara terus menerus sampai zuhur. Sampai zuhur. Itu. Kemudian azan, salat, setelah salat beliau naik mimbar lagi sampai asar. Sampai asar. Kemudian asar datang, ya. Azan, salat berjamaah, terus kemudian naik mimbar lagi. Begitu juga ketika datangnya maghrib. Maghrib juga naik mimbar lagi, sholat dulu, kemudian naik mimbar lagi sampai isya. Setelah isya selesai. Selesai itu kajian. Dan saya pernah mengisi daurah waktu itu di rumahnya seorang jenderal di mana tuh? Sentul. Di Sentul. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Hanya membahas satu buku, sifat sholat Nabi. Gitu. Tapi ya enak gitu loh. Maksudnya begini, kan yang ketika kita ingin membahas ilmu yang begitu membutuhkan waktu yang lama. Karena biasanya saya membahas sifat sholat Nabi itu 7 kali pertemuan. Ini cuma satu kali gitu di estafet begitu. Ya kan, di situ tentu saja oleh tuan rumah itu, tentu saja yang namanya makanan, minuman kan enak. Jadi makanya disitulah gizi, kalau kita ingin, walaupun lama, juga gizinya harus terpenuhi dengan baik. Oh gitu. Itu satu-satunya saya sekali itu memberikan daurah sifat sholat Nabi. Pertama wudhu dulu, kemudian sifat sholat Nabi. Itu boleh dari jam 8 sampai jam 4. Ya tentu saja dipotong dengan sholat dan makan. Seperti itu. Tapi kita nggak kuat sebenarnya. Kita nggak kuat. Makanya 45 menit itu sudah cukup. Yang penting masuk. Dan paham. Gitu. Lama-kelamaan nggak terlalu lama waktunya, tapi nggak paham, ikhlas juga nggak ngerutu aja, malah jadinya nggak enak jadinya. Nah, seperti itulah hikmahnya. Kenapa di Mekah itu pada zaman Nabi SAW memang surat-suratnya itu pendek, supaya lebih mengena kepada mereka. Sama seperti kita kalau terlalu lama dinasehati kan bosan. Berjam-jam dinasehati, cukup sekali saja mengena gitu aja selesai gitu kan. Itu lebih baik daripada terlalu lama buang-buang waktu tenaga. Nah, selain itu topik yang diangkat dalam surah Makkiyah kebanyakan tentang hari kiamat dan iman kepada Rasul. Nah, ini berkali-kali kita akan membahas itu karena memang juz 30 demikian, banyaknya demikian. Hal itu karena yang menjadi sarana dakwah saat itu adalah orang-orang musyrikin Arab di Mekah yang mengingkari adanya hari kiamat dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Makanya yang namanya rukun iman itu, yang 6 itu semuanya itu berhubungan. Tidak bisa diambil ininya saja, ini saja. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kandungan surat Al-Infitar seperti yang telah dibahas dalam surat At-Takwir, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi tentang surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq.
ketika surat ini membicarakan kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat." Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaknya ia membaca idza syamsu kuwirat wa idza sama'u fatarat wa idza sama'u syaqqat. Jadi pada zaman Nabi SAW surat nama-nama surat ini tidak ada. Ya, bahkan titik, fathah, dhammah dan seterusnya pada zaman Nabi tidak ada. Inilah yang disebut dengan maslahat mursalah. 11-12 dengan bid'ah. Tapi maslahat mursalah, kalau kita nggak ada titik ini, masih memakai mushaf pada zaman Nabi SAW, nggak bisa baca. Makanya dengan tidak adanya titik ini, tanda baca ini, langsung Rasulullah SAW mendapatkan langsung dari malaikat Jibril dengan talqin. Begitu juga Rasulullah SAW kepada para sahabat itu juga dengan talqin. Itulah. Ya. Surat Al-Infitar sedikit berbeda dengan surah At-Takwir. Dalam surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedahsyatan hari kiamat dalam banyak rangkaian ayat. 6 ayat pertama mengisahkan kejadian sebelum tiupan sangkakala kedua. Sedangkan 6 ayat berikutnya menceritakan kejadian setelah tiupan sangkakala yang kedua. Dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sebagian kaidah kedahsyatan hari kiamat. Tujuannya adalah muqaddimah, ya, sebagai muqaddimah atau pengantar untuk mencela orang-orang yang kafir kepada Allah. Pada dasarnya yaumul qiyamah itu diperuntukkan untuk mereka, bukan untuk yang beriman kepada Allah. Ya. Kenapa? Di antara salah satu sebabnya kenapa hari kiamat itu datang, karena tidak disebutkan nama Allah. Syiar-syiar Islam itu sudah ada. Apa iya orang kafir itu azan? Apa iya orang kafir itu baca Al-Quran? Nggak ada kan? Nah setelah itulah, karena sudah tidak ada yang menyebut nama Allah, datanglah hari kiamat. Padahal mereka telah diberikan nikmat yang berlimpah olehnya. Selain itu, surah ini juga untuk mencela orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kebangkitan. Di antara keutamaan surat Al-Infitar, dalam hadis yang lain disebutkan juga tentang surat Al-Infitar, sahabat Jabir bin Abdullah berkata, "Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-isha'a, fatawala 'alaihim fansarafa rajulun minna, fasalla fa ukhbira Mu'adz anhu faqala, innahu munafiqun, falamma balagha dhalika ar-rajul dakhala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qalahu Mu'adz faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna fatanan ya Mu'adz, idza amamta an-nasa faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha." Nah, ini tentang Mu'adz menjadi seorang imam, tapi dia membaca surat yang sangat panjang sekali. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, ternyata ada yang mufaraqah. Istilah dalam mazhab Syafi'i itu salat mufaraqah. Mufaraqah itu adalah antum menjadi makmum seorang imam, tapi antum merasa bahwasanya itu imam tidak layak menjadi imam, misalkan bacaannya. Antum berniat mufaraqah, yaitu berpisah dengan imam, itu boleh dalam mazhab Syafi'i dan tidak perlu niat lagi. Intinya antum ada niat untuk mufaraqah, yaitu menyelisihi imam, tetapi gerak-geriknya sama. Iya. Jadi intinya misalnya ketika kita sholat nanti isya gitu, terus kemudian antum dalam hati kok imamnya bacaannya seperti itu, ya sudah, antum niat mufaraqah. Mufaraqah istilahnya begitu. Niat untuk memisahkan diri daripada imam. Tapi gerak-geriknya masih mengikuti imam. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya.
Wallahu alam kalau dalam madzhab Hanbali. Mu'adz bin Jabal Ansari pernah memimpin sholat Isya. Ia pun memperpanjang bacaannya. Surat Al-Baqarah. Kalau ingin baca surat Al-Baqarah lengkap 3 juz itu. Sholat sendirian. Sholat sendirian. Sholat mutlak misalkan, sholat malam misalkan, itu harus begitu. Jangan bersama makmum. Selesai sholat diajar. Lantas ada seseorang dari kami yang sengaja keluar dari jamaah itu. Ya. Kemudian lalu ia pun sholat sendirian. Mu'adz pun diberitahu tentang keadaan orang tersebut. Mu'adz berkata, sesungguhnya ia seorang munafik, membela diri. Ya. Mu'adz membela diri karena dia merasa benar. Tatkala perkataan Mu'adz sampai kepada orang tersebut, ia pun mendatangi Rasulullah SAW. Enaknya pada zaman itu langsung kepada Rasulullah. Tuh cuman tidak menjamin ketika ada Rasulullah di sampingnya bisa beriman kepada beliau. Iya. Dan mengabari beliau tentang ucapan Mu'adz kepadanya. Nabi SAW pun menasihati Mu'adz, apakah kamu mau menjadi pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surat Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, dan Al-Lail. Hadis riwayat Muslim. Cuman kalau sudah terbiasa, ya, misalkan sebuah masjid atau musola yang sudah terbiasa membaca yang panjang, ya jangan dipermasalahkan. Itu makmumnya harus mengikuti apa? Imam. Iya. Misalkan membaca rakaat pertama surat An-Naba, rakaat kedua surat An-Nazi'at. Jika memang sudah terbiasa dan itu berjalan bertahun-tahun, maka makmum jangan berontak. Dan itu terjadi, apa yang saya lihat terjadi. Jadi si fulan ini kebetulan dekat dengan musola yang saya ngaji di situ. Jadi musola yang saya ngaji di situ itu biasa sholat Isya-nya itu 6:30 karena kajian dulu. Sementara nggak jauh dari situ, sekitar 100 meter itu, ya ada musola nggak pernah ada kajian. Jadi sholatnya ya mungkin 10 menit setelah adzan. Nah, Bapak Fulan ini ke sana karena apa? Nunggu setengah jam kalau ingin sholat di situ karena sholatnya 6:30 karena kajian dulu, begitu. 6:30, 7:30, afwan. Selesai jam 19:45. Itu kajian dan sholatnya itu selesai. Intinya rangkaian dari sholat maghrib, kajian, adzan isya, kemudian kajian lagi, tanya jawab, selesai sholat isya itu semuanya jam 19:45. Gitu. Ya sebab Fulan ini loh kok di sini kenapa ya? Oh iya ya di sana itu ada kajian sampai jam 19:45. Ya wes nggak apa-apa. Nah. Ya kebetulan beliau juga baru ngaji, padahal rumahnya dari musola itu cuma gang 2 doang. Jadi musola, rumah-rumah, kemudian rumah beliau. Ya enggak masalah juga. Enggak masalah juga. Gitu. Nanti suatu saat dia akan terbiasa seperti itu. Dalam riwayat An-Nasa'i, Jabir berkata, qama Mu'adzun fa shallal isya al-akhirata fa tawwala. Salat Isya itu boleh diakhirkan. Sholat Isya boleh diakhirkan, tapi dengan syarat juga harus berjamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nah itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Waktu itu beliau ada urusan apa gitu, atau peristiwa apa gitu, kemudian beliau memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya sholat Isya-nya diakhirkan. Nah kita tidak boleh ketika azan suatu mushola atau masjid sudah diadzankan, kemudian iqamah, kemudian kita memberikan fikih kita sendiri, padahal kita bukan ahli fikih. Antar aja lah sholatnya sekali sholat malam, tidak boleh.
Tidak boleh itu. Sholat Isya, jangan anggap sholat Isya itu sholat malam juga. Kalau sholat Isya dianggap sholat malam, maghrib juga sama sholat malam. Karena apa? Malam itu kan mulainya maghrib, gitu loh. Pagi itu mulainya subuh kan begitu. Itu tidak boleh. Tapi dengan syarat harus berjamaah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wad-duha wa idza as-sama'u fatarat." Mu'adz salat Isya dan ia memperpanjang salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai engkau pembuat fitnah, wahai Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah, wahai Mu'adz, kemanakah engkau tidak membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la wadduha idza as-sama'u fatarat?" Bukan berarti juga setiap sholat cuman baca ini toh. Maghrib Sabbih isma rabbikal a'la, ya. Kemudian rakaat kedua wadduha. Subuh juga sama kayak gitu dan juga gitu loh. Ada sebuah riwayat sahih di riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, seorang sahabat, dia itu setiap sholat ketika mengimami rakaat kedua itu selalu qul huwallahu ahad. Tapi ini nggak bisa dijadikan hujjah juga sebenarnya, nggak mutlak sebagai hujjah. Ketika ditanya, peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW, ketika ditanya, "Kenapa engkau melazimkan seperti itu?" Dia menjawab, "Karena aku mencintai surat ini, wahai Rasulullah." Akhirnya Rasulullah SAW memberikan takrir, persetujuan, bahkan memuji dia. Makanya kalau kita tahu kadang sebagian musola atau masjid di sekitar kita itu rakaat kedua pada sholat tarawih selalu qul huwallahu ahad. Dan itu berjalan 1 bulan penuh Ramadan. Padahal sekiranya jikalau di musola masjid itu tidak ada yang hafal Al-Quran, minimal juz 30. Kalau tidak ada, minimal sebagai tokoh agama yang nggak buruk-buruk amat bacanya, boleh dia ketika dia menjadi imam, megang mushaf dan kemudian membaca. Antum jangan kira seluruh Saudi Arabia itu masjidnya itu hafaz semua, enggak. Saya sendiri melihatnya. Betapa banyak masjid ya yang di samping kantor saya itu ketika Ramadan datang itu ada mushaf besar di sampingnya, entah itu kanan atau kiri. Yang itu menandakan bahwasanya imam di masjid tersebut enggak hafaz Al-Quran. Jadi untuk menyelesaikan 30 juz dalam 30 hari itu atau 1 bulan itu, dia membaca. Dan tidak apa-apa. Ustadzuna Mubarak bin Muallim hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjadi imam di sholat tarawih itu, beliau juga membaca. Tidak masalah. Gitu. Walaupun misal di musola tersebut ya, atau di masjid tersebut seluruhnya itu membacanya tanpa melihat mushaf, tidak apa-apa juga. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membolehkan, walaupun yang lebih afdal adalah dengan hafal. Makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, "Idzas sama'u fatarat." Apabila langit terbelah. Langit adalah makhluk terbesar yang pernah kita saksikan. Tidak ada makhluk yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan langit. Bahkan rembulan dan matahari sekalipun berada di bawah langit. Sementara itu, bintang-bintang juga berfungsi sebagai perhiasan langit. Makanya kalau antum lihat, mungkin di antara antum pernah menaiki yang pesawat business class atau first class. Biasanya kalau pas terbang pada waktu malam hari itu di atapnya itu dikasih kayak cahaya kecil-kecil, itu diibaratkan seperti apa? Bintang. Itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kan nggak mungkin juga
pesawat bagian atas itu kaca gitu kan, nggak mungkin rusak, itu mati orangnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan penciptaan yang luar biasa. Allah taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami meluaskannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia telah memperluas langit tersebut. Oleh karena itulah penciptaan manusia lebih ringan daripada penciptaan langit. Allah taala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha." Apakah penciptaan kalian yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Makanya kalau kita lihat anatomi tubuh manusia itu sangat jelimet sekali. Sangat jelimet sekali. Bahkan ada sampai jutaan daripada istilahnya? Kayak kabel itu syaraf-syaraf dan lain sebagainya. Sangat menakjubkan sekali. Makanya dokter mengatakan kalau kita ingin melihat penciptaan langit, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dan maha dahsyat itu, lihat pada tubuh kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga meninggikan langit sehingga diciptakan tanpa tiang. Ada yang pernah lihat tiang langit? Makanya banyak sekali masjid-masjid itu meniru langit. Kalau antum melihat di masjid di Pekanbaru sana itu kan begitu luasnya, nggak pakai tiang. Ajib ya. Itulah manusia. Allah beri kemampuan kepada dia untuk membuat sesuatu yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at." Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Khalaqas samawati wal ardi bighairi 'amadin tarawnaha. Dia melihat langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Surat Luqman ayat 10. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Dan dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Langit adalah makhluk yang sangat besar yang di dalamnya terdapat makhluk yang besar pula. Langit berada di atas bumi. Langit ibarat payung atau atap bagi bumi, tetapi tidak ada tiang yang menopangnya. Inilah hal yang menakjubkan. Tidak perlu dibahas apakah langit itu datar atau bulat. Sudah ada bukunya. Langit yang sangat besar ini akan diubah kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengubah kondisi seluruh alam semesta ini sebagai petanda bahwa ada suasana dan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Langit yang sangat megah itu pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia ini hanyalah senda gurau saja. Yang hakiki adalah nanti di akhirat. Berapa menit lagi, Pak? 9 menit. Para ahli fisika mengatakan wallahu alam kebenarannya bahwa antara bumi dengan planet-planet lainnya mempunyai gaya gravitasi yang menghasilkan efek tarik-menarik satu dengan yang lainnya. Gaya gravitasi inilah yang mengikat planet-planet tersebut, bumi dengan matahari dan benda-benda langit lainnya. Ada kekuatan yang tidak terlihat yang mereka namakan dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini yang menyebabkan posisi planet-planet dan benda-benda langit lainnya stabil dan terjaga sehingga semua berjalan pada orbitnya masing-masing. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak melenceng. Ya, berbeda dengan pengaturan manusia. Sudah jelas jalannya, kalau truk di sini, kalau bis di sini, tetap aja ada kecelakaan.
At-Tabari berkata, li'alla tazula min amakiniha, yaitu agar langit dan bumi tidak tergelincir dari tempatnya. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa cacat. Ya, semuanya tanpa cacat. Sebagian ulama zaman sekarang mengatakan bahwa salah satu makna zawal adalah tergelincir. Jadi ayat tersebut dapat dimaknai langit dan bumi tetap pada orbitnya. Seandainya langit dan bumi bergeser atau tergelincir, tidak ada yang dapat mengembalikannya. Begitupun seandainya satu buah bintang saja terlepas dari orbitnya, tidak ada yang dapat mengembalikan bintang tersebut ke garis orbitnya. Luar biasa pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orbit atau hukum gaya gravitasi ini yang menyebabkan keteraturan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Satu bintang dengan bintang lainnya, bumi dengan matahari, atau antara bulan dengan bumi akan rusak dan hancur pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain tentang keadaan langit. Dalam surat Al-Insyiqaq Allah taala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat." Tatkala langit terbelah. Ada perbedaan antara infitar dan insyiqaq. Infitar adalah permulaan terbelahnya langit, setelah itu makin lama akhirnya langit benar-benar terbelah. Itu disebut dengan insyiqaq. Ibnu Zaid berkata, jika tiba hari kiamat, langit pun mengalami infitar dan insyiqaq. Lalu terjadi lagi hal yang lebih besar daripada keduanya, itu al-kashta. Jadi kesulitan saya kalau kosakata bahasa Arab ditulis dengan Latin seperti itu sangat sulit. Ya. Nah, setelah terbelah langit menjadi lemah. Hal ini karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut langit sebagai makhluk yang kokoh dan kuat. Allah taala berfirman, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Ini saya kira tulisan ini belum sampai editan. Semuanya ngumpul nempel. Tapi nggak apa-apa, biasalah, namanya juga buatan manusia itu pasti ada kesalahan. Nggak apa-apa, soalnya nempel semuanya. Ini editannya terlewat. Tatkala terjadi hari kiamat, langit kemudian terbelah sehingga langit pun sangat menjadi lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu." Makanya bercerai-berai atau terpecah belah itu akan menjadi lemah. Allah taala berfirman, "Wansyaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah." Dan terbelahnya langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Kalau rapuh itu akan terjadi apa? Jatuh. Tidak kuat lagi, lemah. Allah kemudian melakukan al-kashta, yaitu melepas langit sebagaimana kulit yang dilepaskan dari seekor hewan. Setelah dilepaskan, langit pun dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma natwis samaa ka tayyis sijli lil kutub. Ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti lembaran-lembaran buku. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamati was samawati matwiyyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit akan dilipat dengan tangannya. Tangan di sini jangan kita gambarkan dengan tangan seperti kita, dan nunjuk seperti ini pun juga nggak boleh, kata Syekh Abdul Aziz Rajhi. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi urutan perubahan langit adalah sebagian dulu. Pertama al-infitar, awal terbelahnya langit. Kemudian al-insyiqaq, terbelahnya langit secara sempurna. Kemudian yang ketiga, langit menjadi lemah. Kemudian al-kash, yaitu langit dilepas dari tempatnya. Kemudian at-tay, yaitu langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini terjadi nanti pada hari kiamat.
Inilah perubahan kondisi alam semesta yang akan terjadi pada hari kiamat. Bahkan sekarang pun juga proses ke sana. Proses ke sana. Kengerian yang kita bayangkan tidak akan sama dengan kengerian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Makanya gempa bumi yang ada itu nanti hari kiamat lebih dahsyat lagi. Yang kita lihat dalam film Kiamat 2012 itu lebih ngeri lagi dari itu. Itu gambaran manusia saja itu. Kita mungkin pernah mendengar suara guntur yang sangat keras. Kita mungkin pernah melihat meteor yang jatuh. Kita juga mungkin pernah melihat kejadian dahsyat lainnya. Akan tetapi seluruh kejadian tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kedahsyatan hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan keiman kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.